Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan sekolah, rekan-rekan guru, staf pendidikan, serta hadirin yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari yang berbahagia ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul dan juga berdiskusi mengenai topik yang sangat penting, yaitu sistem pendidikan di Indonesia yang masih berubah-ubah. Sebagai seorang guru, saya merasakan betul bahwa sistem pendidikan di Indonesia terus mengalami perubahan. Ada berbagai kebijakan dan juga kurikulum baru yang datang silih berganti. Terkadang perubahan itu membawa angin segar, namun tidak jarang juga terasa membingungkan dan menambah tantangan bagi kami sebagai tenaga pendidik. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah mengalami beberapa perubahan besar dalam sistem pendidikan kita. Mulai dari perubahan kurikulum, kebijakan ujian nasional, hingga adaptasi terhadap teknologi digital dalam pembelajaran di kelas. Setiap perubahan ini tentu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan juga mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan yang pasti akan muncul di masa depan. Namun, perubahan yang begitu cepat itu seringkali membuat kita, para guru, harus beradaptasi dengan cepat pula. Sebagai contoh, beberapa tahun lalu, kita harus beralih dari kurikulum KTSP ke kurikulum 2013 yang menekankan pada pendekatan saintifik dan juga pengembangan kompetensi siswa dalam pembelajarannya. Tentu saja perubahan ini membutuhkan waktu bagi kami untuk memahami dan juga mempelajarinya serta menerapkannya dengan baik di kelas. Baru saja kami mulai merasa nyaman dengan sistem ini, muncul lagi kebijakan yang mengarah pada kurikulum Merdeka Belajar yang lebih fleksibel, yang lebih memungkinkan siswa itu lebih bebas dalam mengeksplorasi minat dan juga bakatnya. Tantangan terbesar dalam menghadapi perubahan ini adalah bagaimana kami bisa terus belajar dan menyesuaikan diri dengan kebijakan baru. Kami, para guru, tidak hanya harus memahami teori-teori baru, tetapi juga harus bisa mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran sehari-hari. Yang tentunya itu membutuhkan dukungan pelatihan dan waktu yang cukup menyita. Perubahan dalam sistem pendidikan yang cepat seringkali mempengaruhi kualitas pembelajaran itu sendiri. Dalam beberapa kasus, perubahan kebijakan datang sebelum evaluasi terhadap kebijakan sebelumnya yang belum selesai dilakukan. Hal ini menyebabkan kebingungannya peran dan tujuan pendidikan yang sebenarnya. Sehingga kami sebagai pendidik kadang merasa bingung dengan arah yang harus kita ambil. Misalnya saat penerapan kurikulum 2013, ada perubahan dalam penilaian yang tidak hanya berbasis ujian, tetapi juga penilaian terhadap sikap dan keterampilan siswa. Meskipun ini merupakan langkah positif, namun implementasi yang belum sepenuhnya matang terkadang membuat kami kesulitan dalam memberikan penilaian yang objektif dan adil terhadap siswa. Selain itu, perubahan juga mempengaruhi hubungan antara guru, siswa, dan juga orang tua. Sistem pendidikan yang terlalu berubah-ubah
seringkali membuat orang tua bingung tentang cara mendukung anak-anak mereka. Banyak orang tua yang merasa kesulitan dalam memahami kebijakan-kebijakan baru, sehingga sulit untuk mereka merasa tidak dapat memberikan dukungan yang lebih maksimal terhadap anak-anak mereka. Di tengah perubahan yang terus berlangsung, peran guru sangatlah penting. Kami adalah pihak yang pertama kali merasakan dampaknya di lapangan. Oleh karena itu, kami harus tetap belajar, tidak hanya hal mengajar, tetapi juga dalam hal memahami kebijakan pendidikan yang ada. Sebagai guru, kami juga perlu lebih fleksibel dalam menanggapi berbagai perubahan. Kami harus bisa beradaptasi dengan teknologi baru yang semakin berkembang. Karena teknologi telah menjadi bagian dari sistem pembelajaran. Di sisi lain, kami juga harus mampu menjaga esensi pendidikan, yaitu membentuk karakter siswa agar lebih baik lagi. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kami membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pimpinan sekolah, hingga masyarakat. Pelatihan yang memadai, akses terhadap sumber belajar yang berkualitas, dan waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan perubahan kebijakan adalah beberapa hal yang kami butuhkan sebagai tenaga pendidik, agar perubahan sistem pendidikan ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Hadirin yang saya hormati, perubahan dalam sistem pendidikan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Meskipun terkadang menantang, kami sebagai guru harus tetap optimis dan berusaha yang terbaik untuk memberikan pendidikan yang berkualitas bagi siswa. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap perubahan yang dilakukan harus didasari oleh tujuan yang jelas dan harus melibatkan semua pihak, termasuk kami para pendidik, dalam proses perencanaan maupun dalam proses evaluasi. Mari kita bersama-sama mendukung sistem pendidikan yang terus berkembang ini dengan semangat dan juga menciptakan generasi yang cerdas, kritis, dan berkarakter. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk terus belajar dan belajar menjadi lebih baik lagi. Itu saja pidato dari saya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.